Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cita Karisma dengan NIM 19SA 2033. Saya sendiri Rio Fadli Ramadan dengan NIM 19SA 2009. Bagus Hendianto Putra dengan NIM 19SA 2018. Dan Tito Alif Satrio dengan NIM 19SA 2024. Dwi Puji Wahyuni dengan NIM 19SA 2010. Septi Andayani dengan NIM 19SA 2121 dan yang terakhir SA Bisa dengan NIM 19SA 2037 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM, yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Manajemen Informasi Sistem. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. 3. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. 4. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Elemen-elemen sistem informasi manajemen. Yang pertama, input. Input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah. Sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Misalnya permintaan jasa pelanggan. Yang kedua, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Misalnya berupa informasi dan produk. Tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. Yang ketiga, output. Output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. 4. Mekanisme pengendalian sistem. Mekanisme pengendalian sistem diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Yang terakhir ada proses manajemen sebagai aktivitas. Yang pertama ada perencanaan. Nah, pada bagian ini merupakan aktivitas manajemen perencanaan dalam meraih sebuah tujuan akhir tertentu. Kemudian yang kedua ada pengendalian.
pada bagian ini yaitu sebuah rencana yang diimplementasikan serta manajer dan para pekerja yang harus memonitor atau mengendalikan pelaksanaannya guna untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada pengambil keputusan pada proses ini, yaitu antara perencanaan dengan pengendalian manajer yang harus memilih antara beberapa tujuan serta metode dalam melakukan tujuan yang dipilih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.